Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di hari ini Ibu dapat home visit di tempat ini. Di mana? Simpang ya, kelompok Simpang. Ini Ibu sebenarnya kalian udah kenal sama Ibu pengajar kelas 1 APAT ya. Tapi ini ada gabungannya, walaupun di grup kita tahu si A si B, tapi Ibu kadang ada yang profilnya ada dan ada yang buram gitu. Terus bukan buram lagi, kalian lebih cantik gitu. Jadi gimana nih ini? Pahil nih tadi Ibu yang ini Ibu si Penny, yang ini si Bulan gitu. Nah sekarang perkenalkan aja deh karena ini gabungan dari 2 kelas awalnya ya. Silahkan, ini siapa nih? Oh ya, ini Penny. Tuh kan tadinya apa ya, siapa? Ya. Lima Salsabila. Siti Aisyah. Ada Resti. Nah ini Katika. Yang APAT 2 tadinya itu. Oh ini yang udah ya ketemu. Sama itu yang video siapa nih? Eva. Jadi anak-anakku dalam masa seperti ini ya kita harus menjaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya, kemudian kalau punya sanitizer ya dibawa selalu dipakai, dan kalau bisa cuci tangan terus kalau ada apa-apa. Udah ini pulpen juga karena kita nggak tahu ya, Ibu juga nggak tahu kalaupun Ibu ininya sehat aja, tetapi ya kita harus mengikuti kehendak Allah aja. Tapi semoga aja kita semua sehat walafiat ya. Nah Ibu mau sedikit senyum aja ini. Kayaknya Ibu yang menunggu, ini kalian yang ditunggu sama Ibu. Ibu bawa modul, tetapi modulnya sudah di-share di grup. Kalau yang ini udah Ibu pegangan Ibu sendiri ya. Mana catatannya? Ada. Alhamdulillah ya. Ibu akan memeriksa dulu yang kemarin kalian lakukan. Coba yang Penny KD 3.1 udah ya. Ya, nanti Ibu periksa secara utuh yang Bulan. Iya, bagus juga, rapi nih. Yang Penny juga rapi. Ini kalau cewek-cewek gini asik banget ya. Asik nih. Coba yang Dina. Iya. Ini lengkap ini. Hasil dari seminggu ya ngerjainnya ya? Atau sehari? Semalam. Setengah hari. Kalian ini sama kayak di zaman dulu. Kalau nggak kepepet nggak bakalan. Tapi kalau kepepet, wah digedar weh. Iya. Di buku mungkin. Di siaran radio, untuk mendengarkannya sama keluarga ada abah. Aduh, si abah ge aya. Eta si nenek radio lain, eta lain si ronyok ade. Radio zaman baheula kalian mah ada ya. Radio Sumedang baheula. Ya. Terus Katanya itu siapa? Guru apa? Guru kewirausahaan. Pemotivasi sekali ya. Dengarkan terus itu sangat bagus ya. Jadi semua orang bisa mengetahui apa saja yang dipelajari oleh anak di sekolah. oh, ya nuhun lah ke keluarga Ade, ke keluarga Ika, ke semuanya ini ya, termasuk yang punya rumah ini ya. Dina kalau Mahna siapa tahu Ibu lagi ngomong gini pun didengarkan. Lanjut. Bisa termotivasi untuk bisa berwirausaha, bisa semangat belajar, masih mendengarkan Ibu. Wih, langsung gimana nih kalau Mas Rina ngomong gitu kan? Ya tapi dari Ibu mau power mah kalau dikecilin juga segede gini. Nih, karena kalian sudah menulis tadi
Siapa yang mau presentasi dulu? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kewirausahaan. Yang pertama, sejarah kewirausahaan itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu kala. Sebenarnya pada zaman dahulu kala itu semua orang sudah melakukan kewirausahaan, namun semua orang tidak mengetahui apakah itu yang namanya kewirausahaan. Kemudian kewirausahaan ditemukan oleh Marco Polo pada abad periode awal, yaitu ada dua pihak, yakni pihak positif dan pihak aktif. Kemudian oleh Marco Polo itu dikembangkan kembali oleh para ilmuwan, dan pada saat itu yang sangat terkenal adalah Richard Cayley. Pada saat itu memperkenalkan konsep wirausahaan di luar negeri. Di Belanda sebagai Ondernemer, di Jerman dikenal sebagai Unternehmer tahun 1950-an. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti Kanada, Amerika, dan beberapa negara di Eropa. Kemudian di Indonesia sendiri, kewirausahaan dikenal sejak abad ke-20. Namun praktiknya di Indonesia juga sudah ada sejak dahulu kala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ai mau menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kegiatan merancang dan meluncurkan dan menjalankan bisnis baru. Kewirausahaan juga merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki usaha sendiri dalam bidang barang dan jasa. Orang-orang yang berkecimpung di bidang wirausaha disebut wirausaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. 1. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. 2. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik. 3. Tidak kompeten dalam manajerial. 4. Kurang mampu mengendalikan keuangan. 5. Kurangnya pengawasan peralatan. 6. Gagal dalam sebuah perencanaan. 7. Ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. 8. Lokasi yang kurang memadai. Nah, sekarang karena tadi kalian udah presentasi dan ibu mendengarkan, ibu salut sama kalian. Ternyata setelah ibu kasih PowerPoint yang di grup itu ya, yang di grup WhatsApp itu, kemudian ibu juga memberikan siaran radio dan tanggapannya bagus, baik juga ya, karena materinya itu global, umum. Kemudian bisa sharing dengan siapa saja termasuk orang tua kalian. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada orang tua atau keluarga yang sudah mendengarkan siaran radio ibu. Katanya suara ibu menjadi bagus. Sebenarnya suara ibu bagus sih, cuma kalau yang sekarang ini dijelek-jelekin aja sih. Ibu akan menerangkan sedikit tentang usaha di bidang perikanan. Nih, ini apa nih? Apa itu apa? Agribisnis perikanan air tawar. Kalau mapel ibu apa? PKK. Apa PKK? Produk kreatif kewirausahaan. Di dalam produk kreatif kewirausahaan di apa? Ada yang namanya pembenihan ikan. Ada yang namanya ada yang namanya Nah, pembenihan ikan, pendidikan ikan, pembesaran ikan ini ke arah agribisnis. Di dalam agribisnis ini tentunya ada
Usaha. Setelah ada usaha, ini ikan mau pembenihan, mau pendederan, mau pembesaran, tentunya karena kita di lingkupnya adalah ikan air tawar, berarti usaha apa saja yang bergerak di bidang air tawar. Coba kalian itu kelas 10 kayaknya udah dikasih yang mata pelajaran produktif. Ikan apa saja yang ada di air tawar? Ikan nila. Berarti pembenihan ikan Nila. terus pembenihan ikan Mas. ada apa lagi? Pembenihan ikan Lele. Nah, jadi ikan nila, mas, lele, gurame, patir, apa lagi? Mujair, apa lagi? Tawes. Itu adalah di dalam usaha. Sama pendederan pembenihan, misalkan ikan mas 1/3 itu segini lah, seujung gini kalau di sentian. Kalau pendederan berarti maju sedikit. Pendederan 3 sampai 5 misalkan. Kalau pembesaran 7 sampai berapa? 10 cm misalkan. Atau 8 sampai 12 cm untuk diusahakan kembali. Nah, pembenihan ikan, pendederan ikan, pembesaran ikan tidak terlepas dari adanya kriteria kelayakan melakukan usaha. Kebaca tak? Kebaca nama enggak, tapi ibu kan yang ngomong. Diganti jadi yang bagus. Kriteria kelayakan melakukan usaha. Nah, di dalam kriteria ini ada beberapa yang harus diketahui. Misal, lokasi yang harus strategis. Kelayakan usaha apa lagi? Dekat dengan sumber air. Transportasi dekat, pemasaran juga dekat, perawatan juga mudah. Kriteria kelayakan usaha. Kolamnya ada. Kalau nggak ada kolam bisa diganti dengan budidam. Bisa. Usaha-usaha itu banyak sekali. Ya. Jadi di sini motivasinya balik lagi kepada yang tadi diomongkan oleh Ai. Kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Merupakan kegiatan Kegiatan atau tujuan melakukan bisnis baru. Kewirausahaan itu kegiatannya. Kalau orangnya apa? wirausahawan. Siapa? Apa atau siapa? Siapa? Nah, jangan kejebak. 5W tambah 1H. H. Jadi kalau ada yang tabelit dananya, wirausaha itu apa? Wirausaha itu orang atau kegiatan. Kalau anak, kalau untuk jawaban esai ya, apa itu perbedaan usaha, wirausaha, kewirausahaan? Nah, di 3.1, KD 3.1 adalah memahami apa? KD-nya? Memahami sikap dan perilaku wirausaha. Bagaimana kita itu untuk menjadi wirausaha? Begini, kalau untuk memahami sikap dan perilaku wirausaha, yang ada di dalam diri kita itu minat enggak untuk usaha? Jadi sebelum ke orang lain berarti harus kepada diri sendiri juga. Oh, udah ada minat 5%. Syukur sakit oge geus aya 5%. Bari jeung lamun ngomong ada teu minat-minat acan. Ari teu minat-minat acan mah berarti ya begitulah kira-kira nggak ada kadaek mereka. Tidak ada upaya, tidak ada motivasi. Tapi ibu senang juga tadi walaupun mendengar suara ibu di siaran radio berarti tergerak. Itu pendekatan persuasif itu.
bahwa di telinga kalian itu terngiang-ngiang, oh yang namanya kewirausahaan itu seperti ini, kalau di jurusan apa itu seperti ini, kalau di jurusan yang lain itu seperti itu, kalau di jurusan ATPH misalkan hortikultura harus bertanam sayuran, kalau di APHP misalkan membuat roti, kalau di peternakan memelihara domba, kalau di perkebunan kopi. Hal-hal seperti itu kalian harus tahu, jangan hanya disabuderin perikanan aja, karena ada yang bisa dimatchingkan dengan perikanan seperti budik damber. Wadahnya ada kan berupa ember yang tinggi segini lah, berapa ya tingginya, 60 cm ada nggak? Lebih ya, 75 lah, 70 sentian seperti itu, diameternya 60 cm misalkan kalau yang gede. Ada ikannya untuk dari pendederan, misalkan untuk pembesaran. Ikan yang paling tahan itu adalah ikan lele. Ikan lele itu tingkat kematiannya diminimalisir sih untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan ketahanan pangan. Tapi bisa dipadukan dengan sayuran. Seperti apa? Coba. Terus? Selada. Selada. Terus? Banyak itu. Kalian tergerak nggak untuk membuat ketahanan pangan dari budik damber, ikan lele, misalkan dengan kangkung? Itu harus dicoba ya, karena membangkitkan semangat itu sulit sekali, susah sekali. Walaupun seperti itu, ya ibu rasa kalian awal ini mengenal pembelajaran produk kreatif kewirausahaan. Tapi Bu, apakah itu kita harus budidaya saja untuk mengenal produk kreatif kewirausahaan? Tidak. Kalau kalian hobinya misalkan membuat brownies daging lele, kenapa ketawa? Ya memang, ya seperti itu. Jadi si brownies nanti tino daging lele, nggak masalah. Kalau penggemarnya banyak, suka. Tergantung kita melakukan pemasaran. Tapi yang biasa-biasa dilakukan kan ikan asap lele, abon lele, kemudian pecel lele, ya kan gampang mah, pecel lele, ya kan gampang, tinggal bagus gitu, jempol lagi banyak harusnya. Anak-anak ngobrol-ngobrol kita sekarang yang ringan-ringan seperti ini, kalian ngerasa nggak apa perbedaan daring dengan tatap muka? Siapa yang ngomong? Ya. Ayahnya ada yang susah sinyal, terus ngumpulin tugasnya jadi lama. Kalau tatap muka gini, pas semangat belajarnya makin tinggi, terus untuk pengumpulan tugas juga bisa lebih cepat. Yang dirasakan oleh adik sendiri gimana? Senang daring atau tatap muka? Tatap muka. Tatap muka ya. Yang lain? Tatap muka. Senangnya tatap muka. Bu, senang tatap muka cara Bu. Ibu udah nyamperin ke dia jadi tatap muka. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan kasih penguatan bahwa kewirausahaan itu memang tidak mudah, tetapi tidak juga sulit. Yang terpenting adalah sekarang punya minat dulu, punya motivasi dulu, kesananya nuturkeun, mengikuti lah. Jadi hal-hal yang sulit itu kayak kalian belajar lah, misalkan kalau kalian termotivasi ingin jadi juara kelas, nggak mungkin kalian leha-leha, nggak mungkin kalian ngerasa kalau juara kelas itu saya harus tidur aja, nggak mungkin kan? Kalau untuk mencapai juara kelas itu kalian satu kriteria untuk pengumpulan tugas paling tinggi, berarti jangan isinya juga ya, jangan karena cepatnya pengumpulan tugas, artinya ada sesuatu yang kalian termotivasi, wah tugas saya ini harus baik minimal A gitu. Itu udah ada suatu motivasi ingin menjadi peringkat di kelas. Kedua, kalau saya ingin jadi juara kelas, gak mungkin dong saya malas-malasan begitu saja. Artinya, kamu mencari informasi yang aktif ke semua orang, bahwa ini apa sih tugas yang ketinggalan. Saya takut ketinggalan nih, karena saya orangnya
telaten, targetnya saya harus tercapai. Ketiga, ikhtiar itu usaha itu. Jadi kalau seseorang ingin energik, ingin bagus sikap wirausahanya, berarti kan harus diperlihatkan sama orang. Satu, tanggung, satu-satu ibu tanya. Kalau perilaku seorang wirausaha itu apa? Tadi dicontohkan tanggung jawab dari ibu. Sekarang ada minat, tentunya minat, tapi yang gimana? Lamun orang jadi pengusaha, kudu kumaha? Yakin akan usahanya, ya. Percaya diri, disiplin, jujur. Apalagi? Apalagi? Ulet. Enggak, Dina mau mengatakan apa Dina? Ada yang lain? Semangat yang tinggi. Cerdas. Semangat juga. Ya di samping itu kita tadi ya, di atas segala-galanya kita harus mempunyai kejujuran. Karena orang yang jujur itu kadangkala selalu di bawah sih ya, kadangkala disesedot, diinjek-injek, tapi orang jujur juga bisa bertahan kalau memang Allah menghendaki. Jadi pengambil resiko itu sangat penting. Kejujuran dalam wirausaha, kemampuan bernegosiasi, mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai kemampuan untuk melobi. Di situ perilaku wirausaha itu seperti apa? Silakan. Ya, gantian. Cepat. Ini bermain kuis juga nih. Cepat. Kalau yang udah jangan ditulis lagi. Ini buat aku. Aku mah nggak mau yang punya kamu. Hati-hati. Mama, ini Yuk, minimal 10. Cepat ini, bergerak cepat. Yuk. Kalau 3 menit di sini dihukum loh. Taktik tok disuruh nyanyi. Ya. Yuk, minimal 10. Yuk. Bareng. Berani ngambil resiko siapa yang sok cepat dua lagi. Yuk. Satu lagi. Amanah. Amanah sok penuliskan itu. Lagi banyak itu. Ya silakan. Berani. Ya udah betul. Berani mengambil resiko. Ini udah video saya foto. Ya, minimal segini juga lah. Ya, tepuk tangan. Ini berarti kalian itu harus menerapkan. Kesimpulan hari ini ya, setelah penguatan tadi, bahwa kalian itu sebenarnya anak-anak yang mempunyai bakat. Kemudian anak-anak yang bisa menerapkan, minimal nanti juga sharing dengan orang tua. Siapa tahu orang tuanya punya kolam, kalian nanti akan meneruskan usahanya. Nah di situ yang ingin Ibu motivasikan ke kalian dan kesimpulan pada pertemuan ini, sikap wira usaha itu haruslah kalian
terus bawa dalam diri kalian. Karena dengan cara seperti itu kalian akan terdorong, termotivasi untuk bergerak, mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai kemampuan untuk melakukan pemasaran, mempunyai kemampuan untuk melihat peluang dalam bisnis. Budidaya nama si Bapak si Amang, tapi abdi nama lebih cenderung kepada bikin pepes ikan nila, bikin pesmol ikan mas, orderna abdi ke restoran A, restoran B. Ya itu nggak masalah. Yang penting kalian selalu terus menggali diri untuk ke arah yang lebih baik. Sekian pertemuan dari Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.